jangan berharap pacar, suami, ataupun teman dekat Anda itu seperti cenayang yang Anda hanya diam dan mereka langsung bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan Anda. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Buat apa susah bersama saya Gideon Yustianto. Soal ego ya. Egois mana sih cewek sama cowok atau sama-sama ya? Saya rasa itu cewek itu kadang-kadang egois sih. Selalu pengen dipahami perasaannya. Pahamilah perasaanku. Pahamilah perasaanku. Lah perasaanku gimana? Emang saya nggak punya perasaan atau apa gitu ya? Ya. Oke, Ibu Ratnasari, psikolog, saya mau konsultasi, Bu. Iya, apa yang bisa saya bantu? Banyak, Bu. Oh gitu ya? Saya merasa wanita itu egois ya. Nah ini kalau bicara seperti itu saya merasa jadi sedang dihakimi gitu. Karena kebetulan yang tanya adalah Iya, laki-laki. beda gender. Gini. Di mata suami, Anda egois nggak? Coba kita call ya, bisa nggak ya? Ngaku. Saya belum, lebih egois mana? Saya belum pernah sih mendengar bahwa dia menyatakan saya egois. Tapi beberapa kali dia lebih mengatakan bahwa saya ini terlalu baper, begitu. Itu yang lebih banyak. Itu akhirnya kan gitu ya? itu kan masalah ego tuh. Akhirnya minta dipahami kan dengan bapernya itu kan? Jelas. Nah, Itu pekerjaan wanita kayaknya, ingin dimengerti. So gimana pengaruh ya berarti gender ini ke ego kan? Iya betul, karena kalau dari ego sendiri itu sebetulnya kan kulit luarnya kita. Kalau kita bicara tentang kulit luar, bagaimana penampakan kita di lingkungan sekitar itu jelas antara pria dan wanita berbeda. Kalau sama itu ngeri, akhirnya kan kita nggak punya daya pembeda dan nggak punya ciri khas antara laki-laki dan perempuan. Yang tengah-tengah itu? Ya itu yang banyak sekarang terjadi. Udah tahu ya maksud saya. Yang tengah-tengah itu ikut yang mana? Nah itu gabungan, tapi biasanya mereka pun salah satunya ada yang dominan. Nggak mungkin tengah-tengah persis gitu ya, 50% sana, 50% agak condong ke salah satu ya pasti. Betul. Tapi yang pastinya kalau kita bicara tentang ego, kalau laki-laki biasanya yang kita tahu memang pusatnya lebih ke arah mereka tuh rasional. Betul. Mereka tuh saya tuh nggak bisa memahami loh kalau dikit-dikit Anda tuh perasaan terus yang dimainkan. Padahal Anda melirik saya pun saya perasaan loh. Sebabnya itu ya. Enggak, jadi saya mau menceritakan bahwa ternyata saya menghakimi dia baper. Perempuan itu juga sama halus bahwa banget sih. Seperti tadi saya katakan itu kulit luar sebetulnya. Kulit luar? Betul. Oke, dari tadi Anda bicara kulit luar. Dalamnya apa kalau gitu? Dalamnya adalah karena para wanita memang lebih cenderung mereka memakai perasaannya, mengutamakan itu. Bukan berarti tidak memakai logikanya, tetapi itu lebih diutamakan. Why? Tell me why. Bawaan dari lahir, bawaan dari sononya. Itu yang kemudian menjadi ciri khas. Kalau semua sama jadi nggak unik dong. Tuhan, kenapa sih kau ciptakan katanya bawaan orok? Saya nanya siapa kalau nggak ke Tuhan. Betul. Tuhan, kenapa sih kau ciptakan wanita kok seperti itu? Iya. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi ya, kita kan tadi mulai dengan ego. Ego itu apa sih sebenarnya? Ego itu kok dari tadi kulit luarnya? Iya. Jadi kita bagaimana cara kita menampakkan diri kita. Jadi kalau gampangannya kita mungkin pernah dengar yang namanya super ego. Sebenarnya ego dengan super ego ini tetangga. Jadi kalau ego itu kayak kita ingin minum. Itu kan antara saya melihat, ada minuman di sini. Untuk segera mengambil atau saya memandang dan berharap bahwa orang mengetahui bahwa itu akan diambilkan untuk saya. Di ego ini saya tidak akan langsung mengambil minuman itu karena saya menyadari bisa jadi dia akan mengambilkan itu untuk saya. Dan atau pergerakannya sudah mengarah untuk mengambilkan ke saya. Tapi kalau super ego, kita akan bicara untuk saya kepingin mengambil, tapi saya nggak akan ngambil karena itu bukan punya saya. Jadi ada semacam dalam tanda kutip moral yang kemudian atau aturan dalam kehidupan yang mempengaruhi kita untuk
tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita aja. Disitulah suka tabrakan antara ego dan super ego. Betul, ya. betul. Ego saya sih pengen minum, minumannya Gideon ini namanya menarik. Oke. Tapi super ego kayaknya kok nggak pas ya, saya wanita orang lain. Bukan. lagi Kalau gitu. ingin itu lebih ke arah it-nya. Jadi ada it-nya. 3. Apalagi nih it? It itu adalah kita punya keinginan. Aku kepingin minum, maka Oke. aku akan segera ambil minum itu. Nah, segeranya itu yang ego. It-nya. Oh, it-nya. Kalau egonya lebih ke arah saya menunggu sampai dalam tanda kutip karena saya melihat ada pergerakan dari lawan atau orang yang sedang ada di area minuman itu untuk memberi ke saya. I see. It-nya itu Anda ingin minum. Kemudian egonya Anda, ya situ kan laki-laki, ya saya dilayani, Dan ditawari. juga kayaknya juga Bu, mengarahnya dituangkan. tangannya itu udah ke saya kok. Jadi Iya. saya akan nunggu sampai kemudian diserahkan pada saya baru saya ambil, nggak langsung saya ambil. Dan ternyata ketika super egonya itu mestinya ya jangan Ya, gitu jangan. dong, jangan egois dong. Sungkan ya kan, Iya, belum sungkan ditawari kan. ya Saya sudahlah mau nunggu minum aja. sendiri Nah kok. ya itu padahal ya sudahlah baper saya ya? tak minum ini aja. Hand sanitizer juga bagian dari air. Ya ini bagian dari defense. Karena kan daripada malu, waduh. Saya pikir mau dikasih ke saya ternyata enggak. Waduh yang ada apa lah saya saut aja. Ini lebih banyak ini. Serius saya ngakak ini. Oh begitu antara ego dan super ego ya. Iya. Tapi yang suka tabrakan kan ya ego dengan super ego itu kan. Betul. Nah itu berarti di situ tabrakannya antara pria dan wanita di itu ya antara Ya. ego dan super egonya itu ya. Betul, karena kalau sekali lagi pria biasanya melihat kalau ini contoh aja, baru saja saya ketemu dengan seorang klien yang dia mengatakan bahwa aku ini ulang tahun, tapi kok suamiku tuh nggak ngasih Surprise apa-apa, lah. entah bunga lah, entah itu Sering sekedar gitu. ngirimin makanan dan lain sebagainya, aku nggak sama sekali ya, padahal dia tahu loh aku ulang tahun, itu kan Padahal sebetulnya kenyataannya saya lupa. Memang benar-benar lupa, bukan artinya bisa jadi begitu. karena kerjaan ya. Iya. Cowok tadi kan saya kan sempat cerita ya, aduh otak saya ini penuh loh. Dan bisa jadi juga karena pada saat itu dia merasa alah kita kan sudah hidup bersama. Yang punya saya adalah punyamu. Jadi ngapain sih harus ada sesuatu yang khusus? Nah, tapi bagi perempuan itu beda. Walaupun ini adalah uang bersama, milik bersama, tapi kan nggak ada salahnya kalau diambil sedikit terus kemudian diberikan dalam bentuk surprise dan itu jauh lebih menyenangkan bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki, loh kamu mau apa ambil aja, itu juga punya kamu. Sesimpel itu berpikirnya mereka, tapi simple. dibuat Susah. menjadi ya. Jadi itulah kenapa untuk buat So, apa kesimpulannya wanita bikin susah. Waduh, bahaya nih saya bisa dikritik para wanita kalau gini. Bukan, tapi Enggak. Kalau balancing. susahnya cowok apa? Dari kan- sisi Anda sebagai wanita. Karena Mengenai kadang-kadang ego ini. mereka itu tidak cukup peka untuk memahami kebutuhan mereka sendiri. Jadi seringkali kalau misalnya ya seperti tadi, saya sudah melihat beberapa kali botol ini dengan harapan ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Otomatis orang sebetulnya akan melihat ada unsur ketertarikan saya pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi bagi pria, apa sih lihat-lihat dia tertarik kali ya sama saya. Mungkin pikirannya lebih ke arah itu. Padahal saya kalau wanita tuh lebih sering memberikan clue dengan harapan si prianya ini bisa menangkap clue-nya. Makanya itu kalau saya ketemu dengan klien saya selalu bilang, jangan berharap pacar, suami ataupun teman dekat Anda itu seperti cenayang yang Anda hanya diam dan mereka langsung bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan Anda. Katakan saja karena kita adalah memang dua orang yang berbeda. Begitu. Iya, bukan cenayang ya, bukan Tuhan lagi ya. Ya, Kok bukan kayaknya Tuhan. ngeri banget sih Cenayang gitu. Kan Tuhan Maha tahu, Ya, tapi kan ya. manusia kan nggak tahu. Betul. ya kan? Ngomong loh, gitu loh Ya. maksud saya. Langsung aja, nggak usah pakai. Tapi yang sulitnya kayak gitu kan wanita, ayo jujur. Iya, karena Ada problem apa sih kok nggak mau ngomong langsung itu kenapa? karena memiliki rasa lebih happy kalau nggak harus ngomong tapi dipahami atau diberikan sesuatu Yes. sebelum Oke, dia oke. mengatakannya. Oke. Gitu. Kalau gitu terus mengatasi gimana? Kalau nggak gitu kan ribut terus. Nah biasanya
diambil celahnya adalah kita mesti berdiskusi untuk beberapa hal tertentu, karena tahu kebiasaan masing-masing selama berproses, entah itu pacaran ataupun dalam rangka pernikahan. Itu semakin hari konflik jangan dijadikan sebuah beban, tapi konflik dijadikan satu buah target untuk kita makin mengenal pasangan, sehingga harapannya adalah tidak akan ada konflik yang mirip di kemudian hari, karena sudah ada, oh ternyata harapannya dia kalau lagi ulang tahun itu saya membelikan bunga, walaupun itu hanya setangkai. Oke, kalau saya itu pelupa, saya akan reminder di handphone saya. Istri ulang tahun, belikan HP. Oh ya, karena saya nunjuk HP, belikan HP. Saya berharapnya gitu sih sebenarnya. Bener ya, klik ya berarti saya. Saya nunggu ulang tahun, saya tak bilang gitu ya. Padahal saat itu HP saya lagi rusak. Ya gak nyala notifikasinya. Kita dibuat apa susah ya, bersama saya Gideon Yustianto dan juga ada Ibu Ratnasari. Beliau ini psikolog klinis ya, dan Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut gitu. Memang hal kayak beginian yang ditangani gitu ya. Jadi tetap butuh komunikasi ya intinya ya. Betul. Komunikasi itu kan ada yang verbal sama non verbal. Nah ini lebih enak yang mana? Lebih enak sebetulnya adalah verbal yang diikuti non-verbal yang baik. Artinya bahwa pada saat kita menyampaikan secara verbal, non-verbal kita juga harus positif untuk mendukung pernyataan verbal kita. Contoh-contoh. Misalnya, saya boleh ya untuk memegang botol minumnya. Boleh. Ya, itu kan artinya bahwa bahasa tubuh saya itu menunjang apa yang saya sampaikan. Saya boleh nggak pinjam botol minumnya? Boleh. No, sama jawabannya sebetulnya ya. Tapi pada orang tertentu, apalagi pasangan yang dekat secara emosi dengan kita, itu akan mempengaruhi cara mereka berpersepsi atau kemudian membalas balik dari kalimat atau cara saya menyampaikan baik secara verbal maupun non-verbal saya. Saya boleh nggak? Langsung saya ambil. Itu kan orang akan jadi merasa, loh baru ngomong, belum ngomong aja udah langsung disahut. Apalagi kalau kemudian yang lainnya lagi, itu kan orang jadi berpersepsi yang aneh-aneh gitu loh. Untuk hal sesimpel itu saja dia sudah baru menanyakan langsung diambil, apalagi kalau untuk hal lain. Biasanya orang nada itu kan juga pengaruh. Betul. Juga ya kan. Apalagi kan kalau beda kan gini, matamu gitu kan. Coba lebih judes lagi. Matamu. Bisa kan saya judes? Akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya judes gitu ya. Saya begitu digituin malah ketawa, bukan malah takut. Ketawa? Waduh, saya gagal kalau gitu. Loh iya, nada itu pengaruh loh, intonasi ketika mau menyampaikan ya kan. Betul. Itu juga saya rasa egonya pria dan wanita ya. Maksudnya ya, yang ngomong tapi ya jangan nyentak dong. Gitu kan. Apalagi pria itu cenderung tidak suka dengan nada sopran. Sopran tuh yang tinggi tuh ya? Oh. Jadi kalau nadanya udah sopran, mereka akan ambil alih. Jadi semua apa? Informasi adalah, oh dia lagi nggak nyaman dengan dirinya, titik. Jadi intinya apa nggak didengerin. Oh. Satu kalimat ataupun berpuluh-puluh kalimat, kalau nadanya sopran, pria akan selalu mengatakan dia sedang tidak nyaman, dia lagi ngamuk, titik. Kontennya apa yang diomelin atau yang disampaikan itu tidak ditangkap oleh laki-laki. Biasanya begitu secara teoritis. Di situ nggak nyambung, akhirnya jadi tengkar, ya kan, diem-dieman. Betul. Dan itu kalau buang energi. Buang energi. Tapi itu tadi pernyataan yang bagus tuh ya. Jangan dijadikan sebagai beban, tapi sebagai apa tadi? Dengan adanya langkah perbedaan. Untuk mencari kesepakatan bersama. Modal lah ya, untuk mengenal saling masing-masing karakternya gimana gitu ya. Jadi kalau gitu kesimpulannya, jangan menikah dulu sebelum tengkar berapa kali gitu ya targetnya ya. Lebih baik begitu, jangan pernah menghindari konflik sebelum menikah. Iya, banyak yang gitu soalnya. Kan karena nanti kalau saya bertengkar, nanti dia nggak jadi mau sama saya. Itu prinsip yang keliru. Salah ya. Sangat keliru. Keluarkan aja apa adanya ya. Dengan demikian kita belajar, ternyata batas toleransi kita sampai mana. Kalau kemudian itu di luar dari batas toleransi kita, minimal kita bisa langsung, langkah apa ya yang bisa dilakukan? Apakah itu bisa dinegosiasi? Kalaupun tidak, saat itu kita mundur pun itu belum terlalu jauh untuk mundur. Masih
banyak pilihan yang memungkinkan. Bisa jadi itu bukan jodohnya, gitu. Nah, Bisa jadi Tuhan betul, tidak betul. menemukan dia dengan Asik, saya dapat peluang nih, kesempatan berarti ya. Tenang, tenang. Dunia belum berakhir. Bukan Betul. dia saja, ya. bukan dia saja, tapi ada dia yang lain. Oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ya itu yang ego itu. Wah, itu ego ya. Memaksa. Maksa itu. Oke. Jadi kesimpulannya gimana ini, Ibu Ratna? Jadi nggak bisa ya apa yang dikatakan ego itu menyangkut gender ya, karena masing-masing ya punya ego saya rasa ya. Betul. Tapi Cuma sekali yang- lagi memang terlihat perbedaannya itu karena seringkali kita membandingkan di area gender. Bukan berarti bahwa wanita itu tidak bisa berpikir secara rasional, tapi dominan. Belum juga tentu saya itu juga gak baper. Betul, laki-laki yang baper pun ada. Pas Memang- lagi dapat ya. Nah itu, menstruasi mereka biasanya setahun sekali kali ya, atau berapa? Ini perlu ditanyakan nih ke profesional tertentu. Iya, jangan menganggap bahwa ya itu tadi ya. Ada sisi-sisi yang mungkin overlap lah di antara kita gitu ya. Betul. Hanya dominansinya ke arah mana itu yang seringkali membuat kita seringkali mengatakan gender itu yang membedakan antara ego pria dan ego wanita itu. Dan Anda men-challenge untuk ya nggak apa-apa selama masa relationship sebelum menikah tabrakin aja gitu. Betul. Dan kita beruntung di Anda ngambil ceruk di situ. Nanti tengkar pokoknya giliran gitu. Iya, konsultasi ke salah. Justru gini, saya tuh sangat beruntung karena sebagai umat Kristiani kita tuh dibekali dengan banyak hal. Apa itu? Terutama adalah pranikah. Dan itu betul. tidak di semua lini itu kita dapat dan kita bersyukur kita punya itu. Itu sebetulnya hal yang seringkali para pasangan menganggap ya pokoknya asal ikut aja supaya bisa Menikah. dapat surat dan Iya. dari gereja gitu ya. Padahal itu artinya penting sekali. Itu adalah betul-betul bekal yang kita harus berpikir bahwa nantinya itu kita akan masuk ke hutan dengan membawa satu koper bekal yang kita anggap bahwa di hutan itu nggak ada. Tapi ternyata di hutan semua yang kita bawa itu ada. Dan atas satu bagian yang kita tidak bawa karena dianggap di sana ada, itu malah tidak ada. Itulah pernikahan. Lebih celaka malah ya. Oke, bawalah semua tools ketika kita mau masuk ke hutan yang namanya pernikahan. Kesimpulan saya pernikahan adalah hutan, bukan istana. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Anda setuju itu ya? Tapi bukan artinya hutan yang menyeramkan. Kalau kita bisa tadi itu loh, saling menselaraskan. Betul. Ya itu bakal menjadi indah kok. Ya, kan? biasanya awal-awal itu penuh dengan romantisme. Setelah romantisme itu berjalan, penuh dengan distress. Karena distress itu yang kemudian sebetulnya kalau kita menganggap proses itu sebagai sesuatu yang menakutkan, kita akan gagal di sana. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah bagian dari peluang kita untuk mengenal lebih banyak hal dan belajar untuk lebih dewasa, disitulah kita akan masuk ke tahapan yang jauh lebih stabil. Oke. Gitu. Kalau gitu jangan baper ya kalau saya apa adanya ya. Iya dong, kalau Iya. baper bahaya. Ya, siap ya nggak baper ya. Kok nggak menantang saya? Kalau gitu juga jangan pakai logika terus dong gitu. Enggak, karena Enggak ya? saya kan sekali lagi wanita yang juga punya logika walaupun mungkin tidak suka. Emang wanita nggak punya? Aduh maaf, saya bukan maksudnya merendahkan Anda. Wanita juga punya logika tahu gimana sih ya sudah sampai ketemu ya di buat apa susah yang lain bersama edisi dengan Ibu Ratna ya. Jadi gini ini sebagai penutup, serius sebagai penutup closing. Kalau saya ini udah punya Punya apa nih? ya pasangan Oh oke. Saya pikir punya. apa cenayang. Oh enggak. Kalau punya Tuhan pasti kan. Habis dari tadi ngomongin cenayang. Karena tadi saya ngomongin cenayang. Oke, katakan saya punya pasangan. Ya. Terus kok yang itu kok juga indah ya? Yang ini makin lama. Biasa aja, sensasinya jadi lama-lama memudar, begitu? Itu ego saya. Super ego. Itu ego yang kemudian super egonya bergerak untuk tidak melangkah karena tahu
bahwa kalaupun saya berselingkuh, itu berarti bahwa saya melanggar norma yang ada. Bahwa norma di kehidupan kita, selingkuh adalah sesuatu yang Dan ketika super ego tidak bisa menahan ego saya. super ego tidak bisa menahan ego saya, maka pada saat itu biasanya Anda akan bergerak untuk melihat respon balik dari perempuan itu. Oh iya, dia berespon balik, terjadilah perselingkuhan. udah. Karena id-nya masih sangat tinggi. Oke. Selingkuh ya. Oke. Biasanya begitu. Oke. Kita selingkuh ya, oke ya. Oke, deal. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.